Kaisang jadi ketua umum PSI. Ini jadi satu langkah cerdas atau another blunder dari PSI. Pertanyaannya yang lain adalah, lalu siapa capres yang akan dipilih? Benarkah masuknya Kaisang dalam PSI ada campur tangan dari Jokowi? Orang usah kesuwen, gak perlu lama-lama, bersama Kuli. Ayo, kita kulik. Politik Indonesia menjelang pemilu memang semakin panas. Sepanas suhu udara bumi yang semakin tidak terkendali. Seperti yang sudah dikatakan oleh Presiden Jokowi, kita semua itu ojo ke susu. Akan semakin banyak drama, semakin banyak sinetron. Dan itu memang sungguh sudah terbukti. Beberapa waktu terakhir saya sudah membuat 2 narasi video yang sudah saya buat sudah cukup matang. Tetapi akhirnya keduanya bakal tayang karena begitu cepatnya politik ini bergerak, maka semua video yang saya buat tadi, yang 2 tadi, akhirnya jadinya basi gitu. Sementara itu saat ini kita melihat bahwa topik yang paling hot adalah bergabungnya Kaisang ke PSI sekaligus sekarang didapuk jadi ketua umum. Nah, ini sangat layak untuk dibahas. Di sisi lain banyak konten kreator kesayangan kita yang malah hening sejenak. Belum bikin konten. Mengapa? Dugaan saya itu karena kalian belum subscribe. Bercanda. Mengapa mereka saat ini masih belum ramai bikin konten? Ya mungkin mereka masih berpikir bagaimana untuk membuat narasi bersama menghadapi fenomena ini. So izinkan saya sebagai pembuat opini cap kaki 5 mencoba memberikan opini saya di sini. Ya tidak mungkin lengkap lah, karena dalam sebuah video yang kira-kira panjangnya cuma 15-20 menit, aspeknya terlalu banyak yang harus dibahas. Karena itu aku kudu meta nih, pilihi satu persatu mana yang harus dibahas. So, that's the fun. Saat Kaisang didapuk jadi ketua PSI atau ketua umum PSI kemarin, berbagai pikiran menghujam sel abu-abu di otak saya. Terus terang pikiran yang pertama yang terlintas adalah, ini keterlaluan. Saya yakin sebagian dari kita masih tergoncang saat Kaisang memutuskan gabung dengan PSI. Dan itu ditambah masih ada polemik dari PDI Perjuangan, yaitu yang menyatakan bahwa satu keluarga harus di dalam satu partai. Jawabannya masih belum begitu srek, masih belum terlalu mengena. Tiba-tiba saat mental health kita masih belum terlalu normal, kita kembali dikejutkan dengan bendunduk gitu. Tiba-tiba saja Kaisang jadi ketum PSI. Lah, ini apa-apaan ini? Sebelum kita menduga bahwa pengangkatan Kaisang ini dilakukan secara mendadak atau tanpa prosedur yang baku, maka pandangan itu saya katakan itu salah. Paling enggak ini tercermin dari perkataan dari jubir PSI Dedek Prayudi dalam wawancaranya di podcast Akbar Faisal Uncensored. Dalam keterangannya Dedek menyatakan bahwa terpilihnya Kaisang sebagai ketua umum adalah usulan dari rapat DPD dan DPW. Jadi ini bukan keputusan segelintir partai yang tiba-tiba ngopi-ngopi memutuskan Kaisang harus jadi ketum. Enggak, tapi ini sudah merupakan rapat DPD dan DPW. Setidak-tidaknya itu versi jubirnya PSI ya. Kita boleh percaya, boleh enggak dengan keterangan ini, tapi yang jelas langkah ini sebenarnya satu langkah yang strategis untuk PSI. Pertama, jelas di atas kertas apa yang dilakukan oleh PSI pasti menaikkan elektabilitas PSI. Ini pasti. Dan diharapkan PSI bisa melenggang ke Senayan pada tahun 2024. Dan diharapkan hal ini akan membuat PSI bisa melenggang ke Senayan pada 2024 nanti. Atau mungkin ke IKN ya kalau 2024 nanti. Ya ini pokoknya intinya seperti yang dikatakan Kaisang, kita berharap untuk lolos ke parlemen seperti yang disampaikan berulang kali dalam pidato Kaisang yang perdana ketika dia jadi ketua umum. Just info, di dalam kanalnya Akbar Faisal tadi, Dedek Prayudi menyatakan bahwa antusiasme para peserta untuk menyaksikan pidato Kaisang ini sangat luar biasa. Bahkan lokasi acara hampir bisa dibilang itu meledak karena semuanya ingin hadir. Kaisang sendiri dalam pidatonya yang kita bisa saksikan mencatat bahwa sebelumnya itu ada 130 kelompok relawan yang ingin hadir. Tetapi di lapangan akhirnya ternyata tembus sampai 200 kelompok relawan. Loh, gila, gendeng, luar biasa. Hal kedua yang sangat positif untuk PSI adalah PSI bisa melanjutkan jualannya sebagai partainya anak muda. Ya. Kita bisa saksikan ya, Kaisang itu masih berumur 29 tahun. Nah, kita juga
tahu bahwa beberapa waktu lalu Giring mengatakan bahwa dia itu ingin berminat mundur dari posisinya sebagai ketua umum. Alasannya adalah dia sudah terlalu tua. Karena usianya Giring kita tahu sudah baru memasuki kepala 4. Nah ini terus terang agak menyinggung nih. Lek Giring kerasa tuwek, lah aku iki ya opo? Kaisang jelas mewakili semua idealisme PSI untuk figur ketua umumnya. Kaisang muda, terkenal, pengalaman di dalam banyak hal, ditambah bonus bahwa Kaisang itu adalah representasi dari Jokowi. Bila ada klikers yang sempat menyaksikan pidatonya Kaisang, maka kita itu bisa merasakan hype-nya anak muda banget. Suasana pidatonya itu kalau kita pikirkan itu seperti pidatonya ala-ala anak kuliah gitu loh. Bahkan bisa anak-anak seperti anak-anak SMA gitu. Ada yang sorak-sore, ada yang di tengah pidato bisa nyeletuk gitu. Wah, kalau hal seperti ini nggak mungkin ada di partai-partai yang sudah gaek yang ada di tanah air gitu loh. Dalam pidatonya juga Kaisang terlihat santai, lugas. Ya kita kalau bandingkan lah dengan anaknya Surya Paloh waktu orasi di Nasdem dulu, ya jauh ya. Nah sekarang yang kita bahas adalah apakah benar ada cawe-cawe Jokowi di dalam hal ini. Sekali lagi saya katakan bahwa kita boleh percaya, boleh enggak bahwa di antara PDIP dan Joko Widodo itu ada ketidakenaan. Kita juga bisa beranggapan bahwa karena Jokowi adalah PDIP, maka otomatis dia itu mendukung Ganjar dan hanya Ganjar. Karena Jokowi adalah kader PDIP dan dia dibesarkan oleh PDIP. Tapi saya di sini nggak bisa, tapi menurut saya gini loh, kita itu nggak bisa menafikan bahwa ada kemungkinan Jokowi itu meletakkan dua telurnya di dua capres. Ya baik itu Ganjar maupun juga Prabowo. Kita kan pasti bukan ke Anies loh. Ya karena gimana pun juga Jokowi itu pingin keberlanjutan. Dan dia berharap calon yang bertarung nanti adalah all presidents. Menurut konsultan politik Hasan Nasbi, semua sinyal yang mengarah bahwa permainan dua kaki dari Jokowi ini jelas terlihat. Ya Pak D itu sering terlihat jalan bareng sama Prabowo. Dan tentunya juga jalan bareng juga dengan Ganjar. Bahkan mereka berdua kadang-kadang disatukan di dalam satu frame. Kita juga bisa lihat misalkan balihonya Jokowi dan Prabowo itu ada di mana-mana. Ya kita bisa ngomong, wah Prabowo itu ndompleng ketenarannya Jokowi. Iya betul. Tetapi kalau andai kata Jokowi nggak setuju, maka dalam hitungan jam semua baliho itu pasti akan brodol. Pasti akan dicopot. Presiden lain adalah diangkatnya Ketua Projo Budi Ari sebagai menteri. Nah ini diharapkan untuk membungkam semua spekulasi yang mencoba menjauhkan Jokowi dengan Projo. Nah kalau kita sudah disuguhi berbagai macam drama itu kemudian kita merasa belum cukup diyakinkan, kita maka disuguhi drama yang berikutnya adalah bergabungnya Kaisang ke PSI yang dilakukan di tempat kediaman Jokowi di Solo. Nah ini kurang vulgar apa lagi? Saya Pak pikir ya terlalu naif bila kita menganggap bahwa pengangkatan Kaisang jadi ketua umum PSI ini nggak ada restu Jokowi di baliknya. Apalagi PSI adalah partai yang berulang kali menyatakan dirinya adalah sebagai partai yang Jokowi banget. Tegak lurus dengan Jokowi. Dan dari semua kejadian ini kita akan membuktikan sekali lagi hipotesa yang berkata suara Projo adalah suara Jokowi. Dan arah politik PSI adalah arah politik Jokowi. Lalu seandainya, seumpama, jikalau betul-betul Jokowi memilih Prabowo sebagai suksesornya. Nah, tanggapan kita seperti apa? Salah satu anak kandung dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat. So, saya yakin bahwa semua orang bebas dan boleh berpendapat. Kalau di sisi lain, kita tidak bebas menentukan apa yang akan jadi respon mereka yang mendengar pendapat kita. Keyakinan ini sama besarnya dengan keyakinan saya bahwa Pak Jokowi sebenarnya sangat mungkin menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar. Di sisi lain saya melihat ada kebuntuan komunikasi antara Jokowi dan PDIP. Ya saya nggak tahu pasti masalah apa, tetapi banyak gosip yang beredar di sana sini. Tapi hari ini kita nggak akan fokus ke sana karena video ini sudah akan terlalu panjang pastinya. Intinya Jokowi menunjukkan kelihayannya dalam berpolitik dengan menyusun langkah-langkah yang semakin lama semakin menjepit lawan. Bila deal antara Jokowi dan PDIP buntu, maka jangan heran bila PSI, Projo, dan kelompok relawan lainnya akan jadi kepanjangan jari telunjuk dari Presiden Jokowi. Bila itu terjadi, maka keinginan PDIP untuk hat-trick akan gagal
Sebaliknya cita-cita Prabowo yang sudah seperempat abad ini tertunda, akhirnya bisa tercapai. Lalu bila Jokowi memilih Prabowo, apa pilihan saya? Ayo, kita sat-set. Harus diakui saya sangat terkesan dengan langkah politik Prabowo. Itu thumbs up lah. 2 jempol buat konsultan politiknya. Prabowo kelihatan mengalami metamorfosa yang signifikan. Prabowo menjalankan politik yang disebut dengan politik rekonsiliasi. Dia mendatangi musuh-musuhnya, mendatangi orang yang dulu menyidangkannya, memecat dia dari ketentaraan. Prabowo juga terlihat loyal kepada Jokowi, tidak banyak bikin keributan. Bahkan striker utama Gerindra, Fadlizon, kelihatannya sudah jari-jarinya udah diberangus. Nah, sebagian pembenci Jokowi sekarang melabuhkan hatinya kepada Anies Baswedan, yang mereka anggap sekarang new Satrio Piningit. Prabowo adalah masa lalu, Anies adalah pemimpin harapan masa depan. Kelompok pembenci Jokowi dan kelompok pembenci Anies atau kelompok pembenci Prabowo ini terus adu mulut ya. Adu hoax, kemudian adu medsos. Tetap provokatif, menyerang dan menebarkan kebencian. Saling serang-serangan terus. Sementara pendukung Ganjar yang dulunya juga pendukung Jokowi masih terjebak dengan metode lama ya. Menyerang sana, menyerang sini. Tanpa tahu bahwa target yang mereka hantam itu sebagian besar adalah kubunya Anies. Tetapi awu angetnya ya, sebagian serangannya itu terciprat pada kubunya Prabowo. Nah, di sisi lain kubunya Prabowo itu tenang-tenang saja. Yang saya sangat sayangkan dari kubunya Ganjar itu adalah serangan membabi butanya itu. Sebagian ada yang bikin narasi yang rasis gitu ya, narasi sara gitu ya. Ada yang masih juga punya narasi hoax, ada fitnah, ada rumor yang nggak jelas, yang sebagian ujungnya itu blunder gitu loh. Kita itu seakan lupa bahwa pesannya Pak Jokowi untuk menjauhi narasi perpecahan. Kita abai dengan manifestonya Ganjar Pranowo. Kita itu harusnya bersatu, bukannya berseteru. Terus terang sebenarnya saya juga sempat goyah, apakah sebenarnya saya ini berada di pihak yang salah atau yang gimana ya? Ya syukurnya kegoyahan saya itu nggak berlangsung lama. Acara Mata Najwa yang bertajuk Capres Bicara Gagasan kembali mengokohkan saya. Ya, kita tentu nggak akan membahas Anies ya, kita kan siwert gitu loh ya. Kita bahas aja Ganjar. Ganjar di Mata Najwa tampil lepas, menguasai materi, mentalnya kuat, dituding segala macam pertanyaan, dia tetap tenang. Jawabannya membumi. Jawabannya didasari dengan pengalaman puluhan tahun dia menjadi anggota partai, pernah 10 tahun menjadi anggota DPR, pernah 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah. Jawabannya lugas, tegas, dan jelas. Di sisi lain, akhirnya yang membuat saya sadar, ketika saya melihat penampilan Prabowo yang hampir tanpa perubahan apapun selama 15 atau 20 tahun dia bersilat di jagat politik Indonesia ini. Terasa kuno gitu. Tagline-nya itu hampir seperti minuman teh dalam kemasan botol itu. Apapun pertanyaannya, jawabannya ekonomi. Mati. Bahkan persoalan anak muda yang dikatakan mental health dijawab dengan kecukupan gizi. Mati. Dia nggak update tentang undang-undang ITE, dia hanya berfokus pada program bagi-bagi kartu, ya sama program unggulannya lah makan siang gratis. Dia nggak bisa memampatkan visi misinya menjadi 10 menit, dia malah minta seharusnya visi misinya kita 3 jam. Sopo sing ngrungokno. Dan pamungkasnya adalah ketika dia menolak game yang disediakan tuan rumah Mata Najwa untuk berbicara di depan cermin. Ini semuanya sudah saya jabarkan di video yang akhirnya batal tayang itu loh lah. Tapi ini rangkumannya aja. Sebagaimana yang saya sampaikan di video terakhir saya yang tayang, saya adalah pemilih PSI di tahun 2019 lalu dan saya pernah dikecewakan. Saya terus terang masih nunggu nih bagaimana langkah catur Jokowi dan pegawainya yang terejawantahkan dalam PSI dan anggota organisasi relawan. Saya akan berikan sedikit catatan dan trivia ya. Tahun 2019 PSI berangkat atau memulai dengan 3.000 caleg di DPR dan DPRD, serta akhirnya berhasil mengantongi 1,9% suara. Ya nggak masuk Senayan sih, memang ada beberapa yang bisa nyemplung di DPRD. Hari ini PSI bertempur dengan 13.000 pasukan atau 13.000 caleg dengan pijakan yang lebih kuat, infrastruktur yang lebih mumpuni. Berarti ini jumlahnya 4 kali lipat lebih daripada 5 tahun yang lalu. Bila kekuatan ini diamplifikasi dengan semua relawan Jokowi, ini bisa jadi kayak apa ya, Demokrat
jilid 2 gitu yang tiba-tiba melejit luar biasa. Jangan lupa Kaisang dalam pidatonya menyiratkan supaya semua relawan yang belum punya parpol bergabung ke PSI. Lah ini nggak main-main. PSI adalah partai anak muda dan yang memang betul muda. Krisna Tali yang masih cantik walaupun sudah nampak beberapa kerutan di wajahnya akan tetap mendampingi dan mengorkestrasi dinamika perjuangannya. Gabungan dari dua kekuatan ini akan sangat powerful. Mengingat pemilihan kali ini akan didominasi oleh pemilih milenial dan generasi Z. Yang kalau jumlahnya dilihat itu sampai mencapai 60%. Sementara bila kubu Ganjar Pranowo atau dalam hal ini adalah PDIP tetap bersifat kaku, sulit untuk luas, mereka akan mengalami kerugian super besar. Bila Jokowi yang diwakili oleh PSI dan para relawannya kemudian mentok, lalu memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto, wah ini bisa jadi tsunami. Kita jangan lupa bahwa tingkat kepuasan Jokowi tahun ini menyentuh angka super tinggi yaitu 80%. Bila Jokowi bisa menyeret ya nggak banyak-banyak 10% aja dari pemilih setianya untuk berubah haluan ke Prabowo, maka semuanya selesai. Lalu Kak Kuli apa ikut memilih Prabowo bila nanti Jokowi balik badan? Ya enggak lah. Kalau saya ya tetap milih Ganjar Pranowo. Ya yang kasihan PSI sih. Ya lucu aja, partai yang namakan dirinya partainya anak muda, milih ketumnya anak muda, tetapi akhirnya melabuhkan pilihan capresnya kepada yang paling tua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan nantikan video-video saya berikutnya karena bersama Kuli kita akan terus mulai. Ciao.